Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Nah, di sini masih tentang model pengembangan Robert S. Hayes dengan kerangka konsep yang sama. Namun di sini penerapan model pengembangan kurikulum Robert S. Hayes di jenjang SMA dengan kelas semester yaitu kelas 10 II semester 1, mata pelajaran sejarah peminatan, materi pokok manusia dan sejarah, pertemuan pertama, alokasi waktu 3 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Nah, langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu menyusun tujuan khusus pendidikan, garis besar bahan pengajaran, dan kegiatan belajar. Nah, yang pertama yaitu menyusun tujuan khusus pendidikan. Dalam menyusun tujuan khusus pendidikan ini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama itu memahami sumber, yaitu peserta didik. Nah, peserta didik di sini lebih nyaman atau lebih dominan menggunakan model pembelajaran scientific learning dibandingkan dengan model pembelajaran kontekstual, dan metode yang digunakan adalah metode diskusi. Kemudian langkah yang kedua adalah merumuskan kompetensi inti atau KI, yaitu yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, yang kedua menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Yang ketiga memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dan yang ketiga adalah merumuskan kompetensi dasar atau KD. Di sini menggunakan KD 3.1, yaitu menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, dan KD 4.1, yaitu menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Bagian selanjutnya yaitu garis besar bahan pengajaran. Terdapat 4 hal, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang peristiwa sejarah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki rasa ingin tahu tentang konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat kesimpulan hasil kajian dalam bentuk tulisan tentang analisis keterkaitan konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu dalam bentuk artikel. Bagian yang ketiga yaitu kegiatan belajar. Nah, dalam kegiatan belajar ini juga terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan, pada jenjang kali ini terdapat 5 kegiatan. Kemudian langkah yang kedua yaitu isi. Dalam langkah isi ini terdapat 11 kegiatan. Kemudian yang ketiga penutup, terdapat 3 kegiatan. Nah, langkah yang kedua dari model administratif ini ialah hasil kerja kelompok selanjutnya dikaji ulang oleh panitia pengarah yang telah dibentuk sebelumnya dan para ahli lain di bidangnya. Nah, ini merupakan contoh hasil kerja kelompok dari kelompok 1, yaitu membuat peta konsep. Kemudian ini merupakan hasil kerja kelompok dari kelompok 2, yaitu membuat bagan silsilah. Dan ini merupakan contoh hasil kerja kelompok dari kelompok 3, yaitu membuat bagan bercerita. Nah, langkah yang ketiga dari model administratif ini adalah mengkaji ulang dengan cara melakukan uji coba untuk mengetahui keefektifan dan kelayakannya. Kerja kelompok adalah pembelajaran di mana siswa dalam kelas dibangun dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok siswa dipandang sebagai suatu kesatuan tersendiri untuk mempelajari materi pembelajaran yang telah ditetapkan untuk diselesaikan secara bersama-sama. Kerja kelompok merupakan salah satu strategi belajar mengajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar tanpa menghambat proses belajar.
Umar dan Sartono 2001 mengemukakan bahwa kerja kelompok merupakan cara yang baik dalam kegiatan belajar mengajar karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Hasibuan dan Mujiono mengatakan bahwa strategi kerja kelompok dalam pelaksanaannya menuntut persiapan dan keterampilan, sebab di dalam kerja kelompok terdapat tujuan kelompok, interaksi kelompok, dan kepemimpinan kelompok. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja kelompok sangat efektif digunakan dalam pembelajaran, karena melalui kerja kelompok, para siswa dapat belajar memimpin, berinteraksi, dan bekerja sama memecahkan persoalan atau tugas tertentu demi tercapainya tujuan kelompok dan tujuan pengajaran yang telah ditentukan guru, di mana guru juga ikut berperan selama proses belajar berlangsung. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, dari awal, pertengahan, hingga akhir persentase, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.